Di video ini gue bakal ngadu Vivo X100 sama Xiaomi 14 dari semua aspeknya. Mulai dari desain, layar, performance, kawetan baterai, sampai kameranya. Penasaran siapa yang lebih unggul? Gue tau jawabannya, lo tinggal duduk manis, siapin cemilan, dan tonton video ini sampai habis bareng gue Dendi. Dan langsung aja kita mulai videonya. Let's go. Oke, kalau kalian lihat kolom komentarnya video review Vivo X100, banyak banget pro kontranya dari kualitas kameranya. Khususnya hasil fotonya ya, karena ya emang pas bikin video itu, kualitas fotonya Vivo X100 jauh banget lebih bagus daripada Xiaomi 14. Tapi sekarang gimana kalau kita adu di semua aspek? Apakah Vivo lebih unggul atau Xiaomi malah bisa nyalip? Oke, sebelum mulai videonya gue mau disclaimer dulu ya. Hasil compare kali ini penilaian bener-bener dari preferensi gue aja. Dan di video ini nggak ada endorse dari pihak manapun. Jadi kalau kalian misalnya kurang setuju sama hasilnya, ya tinggal kasih nilai sendiri aja dari masing-masing aspeknya. Jadi kalian juga bisa nentuin siapa pemenangnya. Udah siap? Tapi sebelum mulai, yuk bantu support gue buat pencet tombol subscribe di bawah. Karena bikin video compare gini nggak gampang cuy. Jadi mesti sampai begadang nih. Udah? Thank you ya. Yuk kita mulai. Sebelum diadu gue udah pastiin kalau OS-nya Vivo maupun Xiaomi udah updatean terakhir ya. Jadi kalau hasilnya lebih bagus Vivo atau lebih bagus Xiaomi, jangan alasan kalau softwarenya belum optimal. Oke, pertama kita lihat dari desainnya dulu ya. Kedua HP ini benar-benar bertolak belakang kalau dari sisi desain. Vivo lebih ke arah stylish karena desainnya lebih besar. Terus layar dan back covernya juga melengkung. Minusnya adalah agak susah buat nyari tempered glass yang bagus kalau buat layar kayak gini. Ya mau nggak mau gue mesti pakai screen protector hydrogel aja biar fingerprint scannernya masih bisa dipakai. Sementara Xiaomi ngejar bentuk yang lebih compact dengan layar flat. Enaknya kalau nyari tempered glass gampang banget cuy buat layar flat kayak gini. Banyak pilihannya. Oh ya, kedua HP ini kalau digenggam sama-sama punya feel premium ya, karena bahan back covernya udah kaca dan framenya juga udah metal, khas HP flagship. Bukan ala-ala flagship killer kayak sebelah ya. Buat gue dari bagian desain, keduanya punya karakteristik masing-masing. Walaupun dimensinya Vivo lebih gede, tapi feel digenggamnya juga nggak kalah enak sama Xiaomi. So, karena gue ngerasa keduanya punya keunggulan masing-masing, jadi gue kasih nilai buat keduanya. Lanjut kita ke kualitas layarnya cuy. Keduanya udah menawarkan kualitas teratas buat layar saat ini ya. Sama-sama punya panel LTPO AMOLED 1,5K 120Hz. Yang juga udah dukung HDR10+. Sama-sama bisa nampilin konten yang tajam. Tapi ini kalau di Xiaomi udah dukung Dolby Vision dan perlindungannya udah Gorilla Glass Victus. Sementara kalau di Vivo punya ukuran yang lebih gede di 6,78 inci berbanding Xiaomi yang cuma 6,36 inci. Vivo juga punya perlindungan kaca Scott Sensation Alpha. Ya emang belum setenar Gorilla Glass ya, tapi seenggaknya punya perlindungan kan, jadinya nggak perlu terlalu khawatir. Buat kebutuhan nonton, panel layarnya Vivo punya warna yang sedikit lebih gonjreng daripada Xiaomi. Cenderung lebih vibrant dan pop-up warnanya. Sementara layarnya Xiaomi punya karakter yang lebih adem dan warnanya cenderung ke arah natural. Oh ya, settingan layarnya ini sama-sama default ya. Terus buat gue yang biasa pakai HP buat kebutuhan kerja, jelas ya butuh HP yang punya dimensi layar lebih gede. Selain kalau ngedit video lebih enak, buat kebutuhan entertain juga lebih puas karena ya layar yang gede tadi. So karena specs layarnya beda tipis tapi dimensinya beda jauh, jadi di bagian layar gue kasih poin buat Vivo. Nah, kalau soal performance, keduanya udah sama-sama pakai SoC terkencang saat ini, walau beda brand ya. Kalau di Vivo pakai Dimensity 9300, sementara di Xiaomi pakai Snapdragon 8 Gen 3. Walau sama-sama bagus, tapi racikan siapa yang lebih unggul di aspek ini? Oke, jadi di sini gue bakalan ngelakuin full dual SoC ya, kayak tes Antutu, CPU throttling, Geekbench 6, 3D Mark, rendering, dan nonton video. Kalau buat tes Antutu, overall skornya Vivo X100 sedikit lebih tinggi kalau dibanding Xiaomi 14. Kalau Vivo skor tertingginya ada di run pertama dengan skor 2.092.000-an. Sementara Xiaomi skor tertingginya ada di run kedua dengan skor 2.050.000-an. Sementara saat tes suhu tertingginya Vivo ada di 44,3 derajat. Sementara di Xiaomi agak lebih tinggi nih cuy, di 47,8 derajat. Dan pas gue tes Xiaomi, dia nggak bisa running 3 kali berturut ya cuy. Karena device-nya udah overheat, jadi mesti tunggu agak adem dulu baru running Antutu lagi. Dan baterainya kedua HP ini setelah ngelakuin tes tadi, sisa 78% di Vivo dan 72% di Xiaomi. Kalau buat CPU throttling hasilnya kebalikan nih cuy. Si Vivo cukup throttling di sini karena cuma dapat skor di 57%. Tapi suhu max-nya cuma di 43,3 derajat. Kalau Xiaomi dapat skor 71%.
Dan suhu maksimalnya ada di 44,1 derajat. Kayaknya Xiaomi nyeting Si 14 ini limitnya sedikit lebih tinggi ya kalau dibanding X100. Tapi konsekuensinya ya suhunya bakal lebih panas dan kemungkinan overheatnya juga lebih tinggi. Kelihatan juga kan tadi pas kita tes Antutu. Lanjut buat Geekbench 6, Vivo dapat single core-nya di 2098 dan multicore-nya di 6955. Sementara Xiaomi dapat single core-nya di 2010 dan multicore-nya di 6204. Kalau kita lihat skornya, performa si Vivo X100 sedikit lebih tinggi daripada Xiaomi 14 ya. Terus gimana kalau 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test? Nah, kalau Vivo dapat skor di 30,2% aja nih cuy. Sementara Xiaomi 2 kali running test ini selalu gagal karena overheat dan running ketiga cuma dapat skor segini. Dan baterainya sisa 5%. Oke, jadi kita udah ngetes Xiaomi 14 di 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test udah 2 kali, sama ini ketiga kali. Dari tadi tuh gagal terus karena overheat ya handphonenya ya, karena ini lumayan panas. Di Vivo sih cuma sekali udah ada skornya, tapi di sini udah 3 kali ini ya, dan ini lagi running ketiga kali. Semoga keluar ya skor sintetisnya 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test. Tadi tuh posisinya nempel di meja. Semoga pindah ke sini dia lebih adem kali ya. Semoga keluar nih. Tadi dia overheat 2 kali jadi langsung force close gitu. Nggak force close sih, jadi ada peringatan gitu, tapi nggak sempat kerekam. Dan ini ketiga kali baterainya tinggal 20%, tadi ada peringatannya. Semoga ini keluar nih skornya. So, kayaknya manajemen panasnya Xiaomi nggak bisa handle ya buat tes ini cuy. Karena baterainya Xiaomi sisa 5%, jadi tes video rendering dan tes nonton video nggak jadi dijalanin ya cuy. Kalau buat ngegame kedua HP ini nggak ada yang salah ya cuy, asli. Karena semua game yang ada di Play Store saat ini bisa disikat semua. Genshin sekalipun rata atas cuy. Jadi buat mempersingkat waktu, kalian bisa nonton video reviewnya HP ini dengan klik link di atas sini ya. Dan kita rekap dikit buat sektor performance-nya ya. Vivo lebih stabil dan bisa menghandle suhu smartphone-nya. Sementara buat HP yang tergolong compact, performanya Xiaomi kencang banget. Walau buat heat manajemennya masih perlu ditingkatin ya. So, di sini gue pilih Vivo buat dapat skor. Oke, kalau buat fitur-fitur lain kayak baterai, Vivo punya kapasitas 5000 mAh. Dan Xiaomi punya kapasitas 4600 mAh. Dan setelah gue lakuin tes performance tadi, Vivo masih sisa 43%, sementara Xiaomi cuma sisa 5%. Dan buat chargingnya, Vivo punya 120 watt yang kalau ngecas baterainya tuh dari 1 ke 100% cuma butuh waktu 29 menit. Tapi dia nggak punya fitur khas HP flagship ya, yaitu wireless charger. Sementara Xiaomi punya charger 90 watt buat ngecas dari 1 ke 100% itu butuh waktu 54 menit. Tapi dia punya wireless charger 50 watt. Mungkin fitur ini juga bakal kepake banget kalau mobil lu udah dukung wireless charger. Tapi sayangnya mobil gua nggak dukung fitur ini. Dan jujur aja, pemakaian gua wireless charger tuh bener-bener jarang dipakai. So, di sini gua kasih poin buat Vivo. Buat speaker, walau sama-sama ngasih dual stereo speaker, tapi kualitas speakernya Vivo di sini kalah cuy. Xiaomi punya speaker yang suaranya tuh mewah banget. Bass, mid, dan treble-nya itu berasa banget punya kelas 1 tingkat lebih tinggi daripada Vivo. So, di sisi speaker gue kasih skor 1 buat Xiaomi. Terus buat NFC keduanya udah punya ya cuy, tapi Vivo di sini NFC-nya udah multifunction, yang salah satu kegunaannya buat gantiin akses card. Terus fingerprint udah in display semua ya, dan dukungan eSIM cuma ada di Xiaomi cuy. Jujur, walaupun NFC multifunctionnya Vivo lebih kepake, tapi kalau buat dukungan eSIM kayaknya HP flagship udah seharusnya wajib punya deh. So, di sini gue kasih skor buat Xiaomi. So, sebelum mulai ke bagian terakhir yaitu kameranya. Karena buat konten komparasi gini ribet dan susah, so ayo dong bantu dukung gue buat subscribe channel ini. Asli, support dari kalian sangat-sangat membantu banget cuy buat gue. So, langsung pencet tombol subscribe di kanan bawah sini ya. Di sini. Thank you. Oke, balik lagi ke kameranya ya. Setup kamera yang dikasih kedua HP ini bener-bener udah level flagship ya cuy. Vivo punya kamera utama 50 megapiksel, terus kamera Zeiss Telephoto 64 megapiksel, dan kamera ultrawide 50 megapiksel. Sementara Xiaomi di main kamera, telekamera, dan ultrawide kameranya semuanya di 50 megapiksel. Di sini kedua kameranya juga co-engineered sama brand-brand kamera yang udah terkenal banget ya cuy. Vivo dengan Zeiss dan Xiaomi dengan Leica. Vivo punya lensa buatan Zeiss, sementara Xiaomi punya lensa buatan Leica. Tapi di sini Zeiss juga lebih turut andil karena kameranya Vivo juga udah di coating by Zeiss cuy. Yang katanya sih bisa ngurangin efek flare ya.
Dan keduanya punya kamera selfie yang sama-sama 32 megapiksel. Sebelum tes, metode gue di sini gunain mode Zeiss Natural di Vivo. Sementara karena mode Leica autentiknya Xiaomi pucet banget, jadi di sini gue pakai mode Leica Vibrant. Dan semuanya pakai mode auto tanpa tap fokus dan tanpa atur exposure ya. Oke, langsung kita tes kameranya buat foto-foto. Jadi di kondisi cukup cahaya, hasil fotonya sama-sama cakep ya. Cuma di Vivo bisa ngasih warna yang lebih akurat daripada Xiaomi. Buat dynamic range-nya sama-sama luas ya. Cuma di Xiaomi kalau foto yang ada awannya tuh kelihatan lebih natural. Tapi kalau di Vivo kelihatan di boost, jadi lebih dramatis awannya. Kalau buat detail fotonya di kamera utama maupun di kamera ultrawide, Vivo sedikit lebih unggul ya cuy. Tapi kalau udah pakai kamera telenya, buat hasil terutama detail di kamera telenya, Vivo jauh lebih unggul ya cuy. Karena lensa telenya udah periskop, jadinya bisa menghasilkan foto zoom yang lebih bagus. Kalau buat tes video gimana? Kuy, kita tes. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo X100 dan Xiaomi 14 di resolusi 1080p 30 fps dengan ultra steady-nya off ya. Kalau kita lihat di sini Vivo lebih pop-up warnanya ya, lebih asli malah. Terus ini kita bisa pindah ke 0,6, Xiaomi juga bisa ke 0,6. Terus ke Vivo lebih enak sih, ada pencatannya gitu dia kedua. Kalau Xiaomi masih di slider gitu 2, ini 2,2, nah ini 2. Terus nih Vivo ketiga dan Xiaomi ke 3,2 kayak gini. Pindah kamera ya dia ya. Nah tuh kelihatan pindah. Kalau Vivo juga kelihatan pindah. Ini di 1 agak susah di Xiaomi ya. Nah di 1 harusnya pakai pencet-pencatan kayak Vivo nih lebih asik. Oke, ini coba kita jalan. Ini pakai mic internalnya Vivo X100 dan Xiaomi 14 ya. Kalau kalian lihat detailnya seperti apa tuh. Ini sambil jalan juga ultra steady-nya nggak on. Dan ini kita coba lihat langitnya. Langitnya di sini putih ya, udah agak sore soalnya. Nah, di sini masih agak kelihatan dikit nih. Tapi di Xiaomi lebih putih ya dari ketimbang Vivo. Vivo lebih kelihatan nih langitnya nih. Ya kayak gitu, kita pindah ke resolusi lain ya. Nah kalau ini ultra steady-nya on ya, dia kalau di Xiaomi cuma bisa di 30 fps, sementara kalau di Vivo bisa 60 fps. Tapi ini tetap buat 30 fps ya, biar supaya lebih fair. Tapi Vivo kelihatan kalau ini nge-cropnya lebih sempit ya, sementara Xiaomi masih cukup lega. Kita coba lari ya. Nah kayak gitu kalau dibawa lari cuy. Ultra steady-nya sama-sama hidup, tapi di Vivo bisa di 1080p 60 fps, tapi ini tetap 30 fps ya. Oke, kita coba di resolusi lain. Oke, ini di 1080p 60 fps. Di Vivo bisa pindah lensa, di Xiaomi juga bisa ya. 0,6, terus 1, terus 1 juga, terus 3 di Vivo, 3,2 di Xiaomi, udah pindah tuh ya. Nah, di 3,2 dan 3 di Vivo. Focal range-nya mirip-mirip ya, karena Vivo udah bawaannya udah agak ngezoom focal range-nya. Kita ke satu lagi. Ke satu lagi. Xiaomi agak susah karena dia masih slider gitu. Ini kita coba sambil jalan. Menurut kalian bagusan mana? Xiaomi 14 atau Vivo X100 kalau buat di videonya? Yuk kita pindah ke resolusi yang lain. Oke, kalau ini di 4K 30 fps di kedua HP, kalau kita lihat focal range-nya masih tetap luasan di Xiaomi ya. Kalian lihat sendiri gimana kalau misalnya panning ke depan terus ke belakang gitu ya. Ini ke depan gitu, terus
Nah, kalau misalnya buat detail, Xiaomi oke sih ya detailnya ya. Vivo agak lebih putih ini malahan. Nah, tuh aspalnya kelihatan jelas ya. Siapa yang lebih detail? Ayo kita coba jalan di 4K 30 fps. Dynamic range juga masih sama karena langitnya juga nggak terlalu kelihatan ya. Tapi ini di Vivo lebih kelihatan sih sedikit. Ini juga mic-nya langsung dari handphonenya, kedua handphonenya. Kita sambil jalan aja cuy. Nah kayak gitu. Oke, kita coba 4K 60 fps nya. Dan ini di 4K 60 fps. Kalau di Vivo nggak pindah dia ya kayaknya ya. Coba kita slide. Oke, dia nggak pindah kamera, dia masih pakai kamera utama. Kalau di Xiaomi sama, dia tidak bisa pindah ke kamera itu ya, ke kamera telenya. Ini juga nggak bisa pakai kamera ultra wide-nya. Jadi di 4K 60 nggak bisa cuy, dua-duanya. Nah kayak gini buat stabilisasinya. Kalau misalnya kalian pakai handphone ini buat kebutuhan vlogging. Oke, kita coba kamera depannya ya. Oke, ini adalah contoh video dari Vivo X100 dan Xiaomi 14 di resolusi 1080p 30 fps di kamera utamanya. Kamera selfie kayak gini. Kalau lihat Xiaomi agak ngaco ya skin tone-nya ya. Kalau di Vivo lebih bagus, tapi dia sedikit lebih gelap. Dan dia ada fitur vocal enhancer, jadi suaranya dari Vivo bisa lebih jelas. Menurut kalian gimana nih? Suaranya lebih jelas kan? Suara di Vivo X100. Oke, 1080p fps. Ya, kalau ini di resolusi 1080p 60 fps di kamera selfie-nya Vivo X100 dan Xiaomi 14. Detailnya bagus ya. Keduanya bagus sih detailnya. Tapi skin tone-nya muka gue jadi putih banget kalau di Xiaomi. Jadi putih ke kuning-kuningan gitu ya. Oke, kayak gitu kalau misalnya kalian cobain handphone ini buat vlogging pakai kamera selfie-nya. Detailnya menurut kalian bagusan mana? Tuh detail rambut tuh kelihatan. Menurut kalian bagusan mana? Oke, kita pindah ke 4K 30. Oke, ini di 4K 30 fps di Vivo X100 dan di Xiaomi 14. Ini handheld aja ya dipegangnya, jadi kalian coba nilai sendiri aja gimana lebih bagus mana stabilisasinya dan skin tone dan detail. Kalau gue lihat sih detailnya lebih bagus Xiaomi, tapi skin tone-nya bagusan di Vivo. Bingung kan? Oke gitu. Ini gue sambil jalan aja pegang pakai tangan. Nah, dynamic range tuh kelihatan Vivo lebih bagus ya dynamic range-nya ya. Udah kelihatan tuh. Nah, tuh udah kelihatan. Kalian sebenarnya milih kedua HP ini nggak ada yang salah cuy. Jadi sesuaiin aja kebutuhannya buat apa. Oke, kita coba pindah ke 4K 60. Ya, ini di 4K 60 rambut gua udah berantakan kena angin, gede banget. Kalau kalian lihat detailnya bagusan mana? Di Xiaomi belakangnya putih banget ya, tuh kalian lihat tuh. Belakangnya putih. Sementara di Vivo lebih bagus warna belakangnya. Backgroundnya lebih bagus. Di Xiaomi juga foreground muka gua skin tone lebih kuning ya, entah kenapa. Oke, jadi di sini di kamera utamanya sebenarnya Xiaomi punya di 8K ya, 8K 24 fps, tapi kayaknya jarang banget dipakai 8K 24 fps. Jadi nggak gua tes. Dan ya udah kayak gitu. Tes video dari Xiaomi 14 dan Vivo X100, kita balik ke studio. Dan ini gue coba di indoor, di dalam ruangan, di 4K 60 fps di kedua HP. Kalau kalian lihat bagus mana? Ini Xiaomi, ini di Vivo X100. Gue nemuin sih tadi ngeliatin
hasil videonya sih Xiaomi kalau di ruangan agak gelap gini agak banyak noise ya. Sementara Vivo cahayanya diangkat jadi noise-nya nggak ada. Minim, walaupun ada minim. Di 60 fps khususnya. Bagusan mana menurut kalian? Oke, kalau buat kemampuan kameranya, kedua HP ini sebenarnya nggak ada yang salah ya. Sama-sama bisa ngasih hasil foto dan video yang udah bagus banget. Emang ada beberapa kekurangan di sini, jadi tinggal disesuaikan aja sama kalian yang butuh yang mana. Tapi di sini gue kasih poin buat Vivo ya, karena gue lebih sering pakai kamera buat foto-foto. Terutama sih kamera periskopnya ya, buat foto-foto kalau lagi ada event. Dan kamera selfie-nya yang sering banget dipakai bini gue buat selfie-selfie. So, buat versi gue, hasil akhirnya segini dan Vivo lebih unggul ya. Gimana kalau versi kalian siapa yang menang? Langsung tulis di kolom komentar ya. Oh ya, kalau sekarang tuh harganya Vivo X100 juga lebih murah daripada Xiaomi 14. Jadi kalau mau cek-cek harganya bisa langsung klik link yang udah gua taruh di kolom deskripsi ya. Dan ya udah segitu aja video komparasi Vivo X100 dan Xiaomi 14 versi di Tekindo. Makasih banget buat kalian yang nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like video ini kalau suka dan share video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa juga buat subscribe channel ini kalau belum, follow juga IG dan TikTok kita. Gue Didi pamit. Ciao. Sulit. Tapi all the way Vivo menang di sini. Tapi Xiaomi bagus juga sih, kecil.